Gadis ini lahir dari keluarga kaya tapi dia tidak seperti biasanya. Setiap hari ada asisten yang membantunya terlihat cantik. Dia senang membeli pakaian di pasar. Meski memiliki aset ratusan miliar, tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, dia senang bekerja di supermarket untuk mencari uang. Dia adalah putri bungsu dari keluarga Taipan kaya. Namun sang ibu tidak suka padanya. Dia selalu mengatur kencan yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Ibu ingin Han Sui segera menikah. Hari ini ibu mengubah penampilannya menjadi sangat cantik nan anggun. Tapi di tengah jalan dia kabur. Lalu dia mengenakan pakaian glamor. Kemudian memakai lipstik merah menyala. Mencoba membuat dirinya terlihat seperti gadis pelacur. Tak disangka, objek kencannya kebetulan melihat pemandangan ini. Wajah cantik Han Sui langsung menyentuh hatinya. Dia bersembunyi di balik dinding. Di saat waktu berkencan, pelayan hanya fokus pada ponselnya dan tidak menyapa pelanggan. Mus marah dan menegurnya. Adegan ini tidak sengaja dilihat oleh Han Sui. Padahal sebenarnya dia sangat tampan. Tapi sikapnya sangat buruk. Dia tersenyum menghina kemudian pergi. Namun dia tidak tahu, sebenarnya Mus menegur pelayan itu dengan sangat lembut. Meski pekerjaannya sangat melelahkan, dia harus tetap sopan. Baru saja keluar dia langsung menerima telepon dari ibunya. Ibu bertanya bagaimana kencannya. Han Sui hanya bisa mengatakan sangat bagus. Di saat gugup dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu seorang peramal datang. Dia menilai gadis itu. Tapi Kan Sui tidak bisa menyembunyikan auranya. Dia lalu meramal telapak tangan Kan Sui. Dan memberitahunya jika dia melangkah keluar, dia akan menemukan takdir cinta yang sebenarnya. Kan Sui dengan bersemangat bergegas keluar. Tapi dia tidak bisa menemukannya. Lalu dia melihat seorang penjual kue. Dia ingin sekedar bertanya padanya. Atau mungkin makan kuenya yang lezat. Han Sui berbincang dengannya. Di sisi lain seorang pemuda kaya baru saja pulang studi dari luar negeri. Dia ditunjuk oleh neneknya untuk mengelola supermarket. Sebagai bujangan, dia dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat. Ahmed tidak mau mengurusi urusannya. Jadi dia membiarkan Mus menggantikannya. Dia meminta untuk menggantikannya sampai hari pernikahannya selesai. Siapa sangka, di hari pertamanya masuk kerja, Han Sui bertemu dengan rekan kerja pemalas yang bersembunyi di lemari. Keduanya dengan cepat menjadi teman baik. Saat istirahat makan siang, tiba-tiba dia datang berlari. Dan berkata dia melihat pria yang sangat tampan. Begitu dia melihatnya, dia langsung terkejut. Ini pemandangan yang sangat indah di pagi hari. Namun secara tak sengaja Han Sui menumpahkan keranjang apel. Dan salah satu apelnya bergelinding hingga menyentuh sepatu Mus. Dan mereka saling bertatap mata. Mus berpikir, bukankah ini perempuan seksi yang ia temui di tempat parkir tadi? Han Sui mengulurkan tangannya. Mus sangat bersemangat namun dia lupa sedang memegang apel. Maaf. Jabatan tangannya tidak lepas. Dia lalu melepaskannya. Saat kembali ke kantor Mus seperti api yang menyala. Dia berusaha untuk tenang. Dia pergi ke gudang dan melihat kekacauan. Tanpa banyak berpikir dia mulai bekerja. Staf melihat bos hanya datang untuk bekerja sendiri. Ini sangat menyentuh. Lalu di bawah arahannya dia memerintahkan karyawan untuk segera bekerja. Kini gudangnya terlihat sempurna. Dapur juga bersih dan rapi. Pengawasnya sangat puas. Para staf juga memberikan pujian untuk bos baru ini. Ahmed datang untuk melihat pekerjaannya. Dia sangat senang. Tapi tak disangka saat rapat dari pihak keluarga kaya. Dia tahu putrinya bekerja sebagai pelayan di supermarket. Merasa terhina, dia langsung menelepon ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia langsung menyelesaikannya. Ini kehidupan yang benar-benar membingungkan. Gadis itu lahir di keluarga kaya. Tapi dia keluar dari garis takdirnya. Setiap hari dia diantar oleh supir. Namun sampai setengah jalan dia menyuruh sopir untuk pulang. Setelah melihat mobil mewahnya pergi, dia pergi ke toko diskon untuk membeli barang. Memilih baju biasa di sana, lalu mengganti semua barang bermereknya. Han Sui melakukan ini agar identitasnya tidak terungkap. Di lingkaran kehidupan mewahnya, dia tidak nyaman. Namun saat itu Arya melihat tas bermerek seharga jutaan dolar. Lalu dia juga menemukan melihat gaun edisi terbatas yang sangat mahal. Han Sui sangat gugup dan terpaksa mengatakan itu semua palsu. Arya percaya itu, toh dia bahkan tidak bisa membelinya. Arya juga berhati-hati agar tidak terpesona oleh dunia ini. Karena kehidupan yang baik hanya bisa tercipta dengan sendirinya. Han Sui dengan rendah hati menerima pelajaran ini. Tapi dapatkah dia menerima apa yang dia miliki sejak lahir? Hari ini ada satu wanita kaya yang sangat cerewet. Dia minum jus jeruk, dan meminta mereka untuk menambahkan sirup. Arya segera mengambil dan mencicipinya. Ini adalah rasa jus jeruk yang segar. Bahkan tanpa pemanis buatan.
Tetapi wanita ini tidak menerimanya. Han Sui membawa satu gelas lagi. Ingin wanita kaya itu mencicipinya lagi. Tapi wanita ini melihat gelang emasnya dan terpesona. Dia berkata, bagaimana seorang pelayan sepertimu memakai gelang mahal seperti ini? Bahkan gaji 10 tahunmu tidak bisa membelinya. Han Sui merasa dilecehkan. Dari kecil hingga saat ini tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Dia sangat marah dan hampir menghajarnya. Melihat situasinya tidak baik, jadi dia mengatakan gelang itu palsu. Lalu bergegas mengambil buah di sebelahnya. Tanpa diduga dia melemparkan buah itu ke bawah. Han Sui tidak tahan lagi. Dia memarahi wanita sombong ini. Itu membuatnya marah. Dia mengangkat tangan dan hendak menamparnya. Tak diduga dia terpeleset dan jatuh. Tapi wanita kaya itu menolak untuk menyerah. Dia langsung melapor ke polisi. Keduanya juga diajak ke kantor polisi. Beruntung Mus datang tepat waktu. Arya sangat gembira. Pria yang dicintainya benar-benar sangat dermawan. Dia berkata ini memang hal kecil. Tapi jangan lakukan itu. Tapi itu bukan kesalahanku. Apalagi wanita itu tidak meminta maaf sebelumnya. Jadi tidak mungkin dia meminta maaf kepadanya. Wanita itu pergi ke supermarket untuk membuat keributan. Jika Han Sui tidak meminta maaf padanya, dia akan menutup supermarket ini. Mus mencoba meyakinkannya. Pelayanan itu tidak mudah. Orang yang terhormat seharusnya tidak melakukan ini. Tapi dia berkata ini adalah penghinaan. Jika dia tidak meminta maaf, supermarket ini akan ditutup. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, kakaknya sedang menasehati Han Sui. Tapi dia berkata sudah selayaknya semua orang saling menghormati. Cerita pun berakhir.